Dia bernama Lin Lu, gadis yang kusukai diam-diam selama 3 tahun. Setiap kali melihatnya, hatiku berdebar kencang tanpa kusadari. Tapi dia begitu bersinar, sementara aku hanya orang biasa. Tak punya status, tak punya latar belakang, bahkan masa depan pun tak jelas. Chen Fei. Hai, Halo Chen Fei. selamat pagi Lin Lu. Oh sendirian? 15 jam mana? Oh, dia bangun kesiangan jadi. Kamu kok kelihatan lemas gitu? Dia peduli padaku. Akhir-akhir ini tugas banyak jadi. Jangan terlalu dipaksakan, harus seimbang antara kerja dan istirahat. Akhir pekan ini ada film. Mau nonton bareng aku? Kenapa dia ngajak aku nonton ya? Oh, boleh sih. Selamat pagi Lulu. Ku sengaja pilih mawar untukmu, suka? Hai Chen, aku sudah. Bilang berkali-kali, aku tak butuh ini. Terima kasih. Jangan dingin gitu dong Lulu, perasaanku padamu. Kan kamu tahu. Lin Lu. Sepertinya dia tidak suka Zhao Chen ya? Chen Fei, kamu agak camper urusan APA. Orang sepertimu. Tak punya uang, tak punya latar belakang, bahkan bicara pun tak berani. Dasar penakut. Dia benar, aku memang tak punya apa-apa. Hao Chen, tolong hargai dia. Chen Fei adalah temanku. Kamu tak mau kamu seperti itu ya? Lulu. Kamu membentakku? Kamu membela orang kampung dan membentakku? Dia mana bisa dibandingkan denganku? Dia mana yang tidak lebih baik darimu? Zhao Chen? Chen Fei lebih berani, lebih baik hati, lebih gigih darimu. Dia mana yang tidak lebih baik? Kamu hanya bisa pamer uang dan statusmu. Orang-orang tertentu harusnya tahu diri, jangan mengganggu di sini. Lepasan, jangan kelewat. Aku yang keterlaluan? Andai aku bukan anak yatim, andai aku punya status, punya latar belakang, punya keluarga. Mungkin aku bisa mendekatimu dengan bangga. Berdiri di sampingmu dengan kepala tegak, memberitahu seluruh dunia. Aku mencintaimu. Simpan ini. Tapi aku tak punya apa-apa. Kamu tahu? Setiap kali kamu tersenyum padaku, aku merasa itu adalah cahaya paling hangat di dunia ini. Aku juga tahu, orang sepertiku tidak pantas memilikinya. Cahaya seperti itu, maafkan aku Lin Lu. Aku tidak boleh menahanmu, kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Seseorang yang bisa memberimu kehidupan yang stabil dan masa depan yang bahagia. Mungkin mulai hari ini, aku harus menjauh darimu. Bukan aku tidak ingin mendekatimu, tapi aku tidak boleh menjadi bebanmu. Mendeteksi keinginan kuat dari tuan rumah. Selamat tuan rumah. Berhasil mengikat sistem identitas terkuat, akan memberikan secara acak. Tuan sebuah identitas sedang diacak. Sistem. Sistem identitas terkuat telah selesai diacak. Tuan rumah, kamu adalah anak haram dari orang terkaya di Jianghai. Ini, bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas seorang yatim piatu. Permisai, apakah ini Tuan Chen Fei? Ah iya, saya. Anda siapa? Saya asisten Tuan Chen Wanli. Nama saya Yang, kami sudah mencari Anda lama, akhirnya menemukan Anda. Ayah Anda, Tuan Chen Wanli. Meninggal secara tiba-tiba. Chen Wanli. Apakah itu orang yang baru-baru ini menjadi buah bibir? Orang terkaya Chen Wanli. Konon Chen Wanli itu meninggal karena bunuh diri. Menurut wasiatnya, Anda adalah satu-satunya ahli warisnya. Kami berharap bisa segera mengatur Anda pulang untuk menangani urusan terkait. Sistem ini benar, aku benar-benar menjadi anak haram orang terkaya. Chen Fei adalah anak orang terkaya. Wah, kakak Fei, aku benar-benar tidak menyadarinya. Kamu menyembunyikannya dengan sangat rapat ya? Sudah cukup. Dia anak orang terkaya, jangan main-main, dia kan yatim piatu. Tuan, harap perhatikan kata-kata Anda. Identitas Tuan Chen Fei sudah melalui tes DNA, tidak perlu dilakukan lagi. Jika Anda berkata kasar, pengacara kami akan berdiskusi dengan Anda Tentang masalah selanjutnya. Tuan Yang, aku masih ada urusan sekolah yang perlu diselesaikan, bisa Anda tunggu sebentar? Oh tentu saja, silahkan. Chen Fei, kamu benar-benar anak orang terkaya? Oh, aku juga baru tahu. Lin Lu,
Aku mungkin harus pergi menangani beberapa urusan. Perkiraan butuh beberapa hari baru kembali. Wah kakak Fei, identitasmu keren banget. Kedepannya kamu harus lebih melindungiku. Ah, sudahlah kamu. Chen Fei, kamu benar-benar tidak apa-apa? Tenang, aku baik-baik saja. Silakan. Chen Fei benar-benar baik-baik saja. Selamat datang, Tuan Chen. Tuan Chen, ini adalah perjanjian warisan. Tolong tanda tangan di sini. Baik, Tuan muda, total warisan Anda 180 miliar. berapa? Termasuk uang tunai, properti, tanah, dan aset lainnya. Beberapa aset. 20 miliar dolar AS. Ini di luar bayangan, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Tuan muda, ini kontrak transfer saham, Anda akan mewarisi. Tian, Chenwang Ligi Group. 51% saham menjadi pengendali sebenarnya grup. 51% saham. Ini berarti aku akan mengendalikan seluruh grup. Tapi, apakah aku benar-benar mampu? Ini kontrak akuisisi properti, grup kami. Baru saja berencana membeli gedung senilai 3 miliar dolar AS. Sebagai kantor pusat grup, tolong tanda tangan untuk konfirmasi. 3 miliar dolar AS. Ini tidak terlalu mewah. Ini rencana strategis grup untuk masa depan. Kantor pusat baru akan meningkatkan citra grup dan daya saing. Sepertinya aku harus beradaptasi dengan identitas ini. Bukan hanya pewaris, tapi juga pengambil keputusan. Tugas sistem. Sebagai anak Haram Chenwanli, satu-satunya pewaris kekayaannya, kamu harus mencari tahu penyebab sebenarnya kematian ayahmu. Selidiki penyebabnya, apakah orang terkaya di Jianghai, Chen Wanli, dibunuh? Ayah, sebenarnya seperti apa dirimu? Apa penyebab kematianmu? Bagaimanapun, aku akan mencari tahu. Asisten Yang. Aku sebelumnya melihat di internet, katanya Chen Wan. Ayahku meninggal karena serangan jantung. Ya, Tuan muda, ayah memang punya penyakit jantung. Tapi demi perusahaan, dia bekerja tanpa henti. Yang Cheng sepertinya berbicara dengan alasan. Tapi karena sistem memberikan tugas, berarti kematian Chen Wanli bukan karena penyakit jantung. Sesederhana itu. Semuanya dikerjakan sendiri, itulah sebabnya. Asisten Yang, bagaimana kondisi kesehatan ayahku? Selama ini selalu kamu yang bertanggung jawab. Ya, Tuan muda, dokter pribadi ayah dan manajemen kesehatannya, semuanya saya yang atur. Semua saya yang atur. Kalau begitu, bagaimana kondisi jantung ayah belakangan ini? Ada yang tidak biasa? Sebenarnya kondisi kesehatan ayah selalu cukup stabil. Mungkin belakangan ini, beban kerjanya terlalu berat, sehingga menyebabkan penyakitnya tiba-tiba memburuk. Mungkin Dia menyembunyikan sesuatu. Sepertinya darinya, tidak akan dapat petunjuk apapun. Tuan muda, setelah Anda kembali kali ini untuk mewarisi hak waris ayah, Anda harus berhati-hati dengan beberapa orang. Asisten Yang, apa maksudmu? Saya hanya ingin mengingatkan, di dalam grup ada beberapa orang yang tidak begitu ramah terhadapmu. Misalnya, Ini, saya tidak enak mengatakannya. Anda sendiri yang harus berhati-hati. asisten yang adalah tangan kanan ayahku. Sekarang dia begitu peduli padaku, benar-benar di luar dugaan. Anda terlalu berlebihan. Ini semua adalah tugas saya. Asisten Yang, jika suatu hari aku menemukan ada orang yang menyembunyikan sesuatu tentang ayahku, katakan, apa yang harus kulakukan? Tuan muda, wah, Anda, apa maksud Anda? Oh, tidak ada. Hanya sekadar bertanya. Jika tidak ada hal lain, Anda bisa pergi dulu. Jika ada sesuatu, aku akan menghubungimu. Ah, baiklah Tuan muda. Wah, Dia pasti bermasalah. Sepertinya, harus mencari cara lain. Astaga, benar-benar rumah orang terkaya. Dekorasi ruang tamu ini pasti bernilai puluhan juta, bahkan mungkin miliaran.
Hidup orang kaya benar-benar sederhana. Bahkan mangkuk makan pun terbuat dari emas. Perabotan sebanyak ini, setidaknya bernilai puluhan juta. Lebih dari itu, piano ini saja bernilai miliaran. Ini adalah piano yang dulu digunakan oleh Beethoven. Tuan muda, Anda sudah mendapatkan hak waris, tidak hanya perusahaan, tetapi juga semua harta ayah. Semua barang di rumah ini sekarang adalah milik Anda. Seperti misalnya, Villa Violet, ayah masih memiliki puluhan properti seperti ini. Puluhan properti? Berapa banyak uangnya? Yang Cheng. Siapa yang menyuruhmu membawa orang ini ke rumah? Nyonya, Tuan muda juga adalah anak ayah, dan dia adalah ahli waris tunggal yang ditunjuk dalam wasiat. Menurut hukum, Tuan muda sudah menandatangani perjanjian wasiat. Dia sudah menjadi pengendali sebenarnya dari grup ini. Yang Cheng, jangan kira aku tidak tahu. Apa rencanamu? Kau ingin dia mewarisi harta Wan Li? Aku tidak setuju. Aku akan selidiki cara apa yang kalian gunakan untuk merebut hartanya. Kain hitam di lengannya adalah tanda duka. Untuk Chen Wanli. Kenapa sikapnya begitu dingin? Bahkan penuh permusuhan. Kau adalah Chen Fei? Wan Li tidak pernah menyebutkanmu. Baru saja dia pergi, kau muncul. Perhitungan yang bagus sekali. Nyonya Liu, aku hanya kembali untuk melihat. Lagi pula, dia adalah ayahku. Ayah? Dia tidak pernah mengakuimu. Kau hanya anak haram, APA hak memurisi hartanya? Nyonya Liu, masalah hak waris bukan keputusan Anda, bukan? Kau pikir bisa melakukan apa? Kita Rankin, harta Wan Li. Hanya milik putraku, Chen Tianqi. G, kau baca lagi. Buku acting, sebanyak APA Pandabaka. Kau takkan jadi Stephen Chow. Kalian dengar belum? Fei ternyata satu-satunya ahli waris yang Wan Li. Itu orang terkaya. Benar tidak, Fei? Diam-diam ternyata latar belakangnya kuat sekali. Fei beruntung punya ayah kaya raya. Andai aku punya ayah seperti itu. Siapa yang tidak mau punya ayah seperti itu? Loh, Fei, kok sudah kembali? Sudah, dengar baik-baik. Aku perlu bantuanmu. Fei, perintah saja. Selama bisa. Aku akan kerahkan semua tenaga. Ini 2 juta, pakai saja. 2 juta. Untukku? Terlalu banyak. Fei percaya padamu. Terima saja. Cepat. Fei, apa yang harus kulakukan? Nyawaku. Sekarang milikmu. Nyawa tidak perlu, tapi agak berbahaya. Fei, tenang. Selama kau butuh, aku siap hadapi apapun. Detailnya ku beritahu lewat WeChat. Jangan bocor. Oke, pasti kubungkam. Aku pergi dulu. Tadi aura Fei sangat kuat. Aku sampai takut bernapas. Benar, Jia. Vega langsung memberimu 2 juta. Sungguh membuat iri, bisa bergaul dengan Vega. Aku benar-benar beruntung, ini kesempatan yang dia berikan padaku. Aku tidak boleh mengecewakannya. GGE, duduklah. Duduk, Diego, saat Anda sukses. Bawa kami, adik-adik kami. Ya, bawa kami juga. Hehehe, tenang saja, serahkan padaku. Diego, bawa aku juga dong. Aku juga ingin bergaul dengan Vega. Tergantung performamu. Ayo, Diego. Kalian dengar? Chen Fei ternyata waris keluarga Chen. Kerjanya, jam Yurisi. Seluruh grup Chen. Seandainya aku mengejarnya dulu. Tak disangka dia begitu rendah hati, tapi latar belakangnya begitu dalam. Ya, sehari-hari dia terlihat begitu rendah hati. Ternyata, punya latar belakang sebesar ini. Lalu, Chen Fei dan kamu hubungannya begitu baik. Setelah dia mewarisi keluarga Chen, apakah dia menghubungimu? Tidak. Sudah kuduga, dia sudah jadi pewaris orang terkaya. Mana mungkin enggak kamu? Benarkah begitu? Aku benar-benar salah lihat? Dia benar-benar melupakanku?
Linlu, naik mobil. Baik. Astaga, itu Rolls-Royce edisi terbatas. Katanya hanya ada beberapa di dunia, harganya ratusan juta. Linlu benar-benar beruntung. Bisa naik mobil seperti itu. Chunfei benar-benar tampan, kaya lagi. Punya selera juga. Dulu kamu bilang dia anak desa. Yang imut. Siapa yang kejar anak orang terkaya? Dia menyembunyikannya begitu dalam. Aku benar-benar tidak tahu. Seandainya aku tahu, pasti aku kejar dia mati-matian. Ya, seandainya tahu dia anak orang terkaya. Satu kata langsung bikin suka. Siapa yang tidak mengejar? Kalau dapat dia, hidup langsung sukses. Ya, kesempatan bagus seperti ini malah jatuh ke Linlu. Chen Fei, kamu mau bawa aku kemana? Ajak kamu makan. Mau ke restoran mana? Semua restoran di Jianghai, pilih saja. Chen Fei, kamu sepertinya agak berbeda. Tidak. Aku tidak berubah. Aku masih aku yang dulu, hanya saja sekarang aku punya kondisi yang lebih baik, lebih bisa merawatmu, membuatmu hidup lebih baik. Linlu, maukah kamu jadi pacarku? Statusku sekarang tidak pantas untukmu. Linlu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih pantas untukku darimu. Di saat-saat tersulit dalam hidupku, saat aku paling terpuruk, kaulah yang selalu ada di sampingku. Aku menyukaimu sebagai dirimu, kebaikanmu, ketegaranmu, dan senyummu. Semuanya adalah hal yang paling nyata bagiku. Asalkan kau mau, aku rela menghabiskan seumur hidup untuk membuktikan bahwa kaulah satu-satunya pilihanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika kau memberitahuku lebih awal, mungkin aku akan menyetujuimu sejak dulu. Linlu, asalkan kau mau, aku rela menghabiskan seumur hidup untuk membuktikan bahwa kaulah satu-satunya pilihanku. Maaf, Chen Fei. Aku tidak bisa menerimamu. Linlu, kenapa? Statusku sekarang sudah cukup, mengapa kau masih menolakku? Status dan kedudukan tidak penting. Aku tidak ingin kau tersesat karena status sebagai anak orang terkaya. Tapi aku hanya ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Tidak ingin kau menderita. Kehidupan terbaik bukanlah uang dan kedudukan. Tetapi kau bisa benar-benar menjadi dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Tuan Chen, mobil kami dihentikan paksa. Mobil Chen Fei itu. Cepat mundur. Tiga. Hati-hati. Linlu, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Linlu, bangunlah. Linlu, jangan sampai terjadi apa-apa. Linlu. Keluarga, harap menunggu. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Status dan kedudukan tidak penting. Aku tidak ingin kau tersesat karena status sebagai anak orang terkaya. Aku mencintaimu. Sistem, keluarlah. Sistem, keluarlah. Asalkan Linlu tidak apa-apa, aku rela melepaskan status sebagai pewaris. Sistem, keluarlah. Siapa yang melakukan semua ini? Aku pasti akan membuatnya membayar. Sayang, Hai, teman. Namaku Linlu.
Aku lihat barangmu agak banyak. Aku bantu angkat, yuk. Ayo. Bersama. Iya, asrama ada di sana. Aku antar kau, yuk. Linlu. Kau janji padaku, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sedang mengalami pendarahan hebat, kondisinya sangat tidak baik. Meskipun rumah sakit kami memiliki golongan darah yang sesuai, tapi kondisinya cukup rumit. Menyurat. Teknologi dan peralatan rumah sakit kami saat ini, tingkat keberhasilan operasi kurang dari 30%. Apakah ada cara lain? Adekara, jika bisa memanggil Pak Cui dari kota provinsi, mungkin masih ada harapan. Dia adalah Ali Bida Top di dalam negeri, paling Ali dalam situasi rumit seperti ini. Pak Cui. Pak Cui bukan orang biasa yang mudah dipanggil. Karena identitasnya sangat khusus, dan waktunya sangat mendesak. Aku khawatir pasien tidak bisa menunggu. Yang Cheng, aku tidak peduli caranya. Dalam setengah jam, aku harus bertemu Pak Cui. Di ruang gawat darurat rumah sakit kota. Jika tidak bisa, jangan datang menemuiku lagi. Tuan Chen, aku segera mengatur. Pasti akan menyelesaikan tugas. Pemuda, Hak Cui. Bukan sembarang orang yang bisa dipanggil. Aku menyarankanmu untuk bersiap mental. Aku akan mencari Direktur Huang, melihat apakah bisa menstabilkan kondisi pasien dulu. Aku baru saja mendapatkan hak waris Chen Wanli. Lalu mengalami kecelakaan ini. Ini pasti bukan kebetulan. Awas. Siapa dalang dibalik semua ini? Apakah ini untuk hak warisku, atau terkait dengan pembunuh? Chen Wanli? Halo, Sujie. Bantu aku melakukan sesuatu. Linlu, kamu harus bertahan. Aku harus mempercepat tindakan. Jika tidak, jangan bicara tentang mengungkap. 3 alasan Chen Wanli, mungkin aku sendiri akan mengikuti jejaknya. Kecelakaan ini pasti bukan kecelakaan biasa. Siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Maaf, Tuan Muda, aku terlambat. Pak Cui, kali ini, aku bergantung pada Anda. Tuan Chen terlalu sopan. Bisa melayani Tuan Chen adalah kehormatan bagiku. Aku akan mengorbankan tulang tua ini untuk melawan Dewa Kematian. Sepertinya, Nona Lin sangat penting bagi Tuan Muda. Berhenti. Jika pisau ini benar-benar turun, pasien mungkin benar-benar tidak bisa diselamatkan. Saya Pak Kau. Berani bicara seperti itu padaku? Direktur Huang kami adalah otoritas bedah rumah sakit kota. Kau siapa? Lihatlah siapa dia. Pak Cui, tokoh medis terkemuka. Cui, kenapa kamu datang? Sekarang kita mulai. Ini akan saya tangani. Segera mulai operasi. Semua orang ikuti perintah saya, Pak Cui. Dengan bantuan Anda, pasti berhasil. Pasien ini, saya serahkan kepada Anda. Kalian bantu saya di samping. Baik, pasti kami pengen sebenarnya. Ceritakan kondisi pasiennya. Saat baru dibawa, pasien mengalami pendarahan otak. Organ dalamnya rusak. Kondisinya sangat kritis, ya. Ini. Bagaimana mungkin? Semua indikator sudah normal kembali. Ini keajaiban medis. Ini tidak mungkin. Saat dibawa, nyawanya masih tergantung. Ini. Bagaimana bisa pasien sudah lepas dari bahaya? Tidak perlu operasi lagi. Tuan Muda, Nona Lin, orang baik pasti dilindungi. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Asisten Yang. Tuan Muda, ada apa? Baru saja mewarisi harta, langsung mengalami kecelakaan. Asisten yang tidak merasa semua ini terlalu kebetulan? Tuan Muda, Anda mencurigai saya? Aduh, saya setia kepada Tuan Muda dan Tuan Tua. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti ini? Saya tidak bilang mencurigai Anda. Serius saya menyelidiki kebenaran di balik kematian Chen Wanli. Tapi sejauh ini, baik itu yang Cheng Liuyun, atau adik saya yang belum pernah bertemu. Bahkan orang dalam grup, sepertinya semua punya motif. Tapi, justru karena mereka tidak bisa menahan diri, saya punya kesempatan untuk menyelidiki. Tunggu sampai Linlu sadar. Saya pasti akan menemukan kebenarannya. Pak Cui, bagaimana kondisi Linlu? Keajaiban medis. Ini benar-benar keajaiban medis. Tolong jelaskan, Pak Cui. Tuan Chen, tadi saya memeriksa rekaman penerimaan Nona Lin di rumah sakit. Luka-lukanya sangat parah. Tapi setelah masuk ruang operasi, saya menemukan luka-lukanya hampir sembuh total. Apa?
Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Pak Cui, bagaimana bisa seseorang yang terluka sebegitu parah bisa pulih secepat ini? Pak Cui, Anda yakin dia sudah baik-baik saja? Makanya saya bilang ini keajaiban medis, Tuan Chen. Karena Nona Lin sudah tidak apa-apa, saya akan pulang dulu. Pak Cui, terima kasih atas bantuannya. Lain kali, saya akan datang berterima kasih langsung. Hahaha, tidak perlu. Cui Lau, aku antar kamu. Silakan, silakan, silakan. Bagus sekali, Lin Lu sudah baik-baik saja. Aneh. Tadi saat mengantar Lin Lu ke sini, dia jelas-jelas terluka parah. Tapi Cui Lau bilang dia sudah pulih. Jangan-jangan sistemnya? Bagus sekali, tidak menyangka. Sistem punya fungsi seperti ini. Dokter, bagaimana kondisi pacarku? Cui Lau seharusnya sudah memberitahumu kan? Dia sudah tidak apa-apa, tapi Sekarang tubuhnya masih lemah, harus dirawat di rumah sakit. Dan diawasi sebentar. Dan selama ini, harus ada yang menemaninya. Aku akan menemaninya. Tidak akan membiarkannya sendirian. Lin Lu, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Aku bermimpi panjang sekali. Di dalam mimpi, aku tidak bisa menemukanmu. Jangan bicara bodoh, aku akan selalu di sampingmu, tidak akan membiarkanmu. Tidak aku. Baik, Dokter bilang kamu masih perlu istirahat beberapa hari. Tugasmu selanjutnya adalah beristirahat dengan baik. Tidak perlu memikirkan apapun. Chen Fei, aku merasa sepertinya tidak apa-apa. Dengar kata-kataku. Tugasmu selanjutnya adalah beristirahat, tidak perlu memikirkan apapun. Serahkan semuanya padaku. Baik, Kamu sudah beberapa hari tidak makan, aku akan belikan makanan enak. ya, pergilah. Baik. Tunggu aku kembali. Lin Lu, siapapun yang berani menyakitimu, aku tidak akan membiarkannya. Cui Lau, hati-hati di jalan. Kali ini benar-benar berkat kamu. Asisten yang jangan sungkan. Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. hahaha, sampai jumpa lagi. Aku sudah bilang, remnya rusak. Kalian siapa? Mau apa? Rem rusak? Berani-beraninya berbohong seperti ini. Untuk menipuku, aku tanya sekali lagi, siapa yang menyuruhmu menabrak Vega dan Lin Lu? Bicaralah. Tidak mau bicara? Baik, aku akan membuatmu tahu. Apa yang disebut konsekuensi? Kalian ini siapa sih? Kalau tidak mau bicara, di kehidupan selanjutnya, kamu tidak akan bisa bicara lagi. Ih, sialan. Aduh, masih keras kepala ya? Aku ingin lihat. Sampai kapan kamu bisa keras kepala? Ayo, serang. Sangat nyaman sekali. Cepat, cepat. Kakak Jia, kamu ngapain? Orang ini hampir saja membunuh Kakak Fei. Kakak Fei baru saja telepon, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Tunggu dia datang dulu. Baiklah. Hahaha, beberapa anak kecil Yang belum dewasa, lepaskan aku sekarang. Aku ini pemarah, hari ini aku akan. Lidah. Kakak Fei. Kakak Fei. Kamu? Tidak mungkin. Kenapa kamu sama sekali kayak API? Bicaralah. Siapa yang menyewamu? Aku sudah bilang tadi, remku rusak, tidak ada yang menyewa aku. Cepat suruh mereka melepaskanku. Kamu mau apa? Aduh. Kamu mau apa? Aduh. Kamu mau apa? Aduh. Sekarang mau bicara. Setiap detik, darah yang keluar adalah 20 ml. Untuk orang normal, kehilangan darah lebih dari 1000 ml. Akan pingsan, dan tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi, sekarang tergantung pada sikapmu. Jawab pertanyaanku, aku akan bantu hentikan pendarahanmu. Atau tetap diam, melihat dirimu sendiri. Kehabisan darah dan mati. Cepat hentikan pendarahanku. Aku bicara,
Aku akan bicara semuanya. Aku belum mau mati. Kalau begitu lihat apakah jawabanmu memuaskanku. Baiklah, aku mengaku, ada orang memberiku 100.000 yuan. Untuk memalsukan rem yang rusak. Siapa? Aku juga tidak kenal. Dia ini? Bukan dia. Kalau begitu dia? Juga bukan. Orang itu ketika menemukanku. Meskipun memakai masker, tapi aku ingat matanya. Foto-foto orang yang kamu tunjukkan padaku. Bukan orang itu. Bukan Yang Cheng. Juga bukan Liu Yun. Lalu siapa yang ingin membunuhku? Siapa sebenarnya? Tuan muda, setelah Anda kembali kali ini, akan mewarisi hak waris ayah. Anda harus berhati-hati dengan beberapa orang. Asisten Yang, maksudmu apa ini? Aku cuma mau mengingatkanmu, haha, di dalam grup. Ada beberapa orang yang tidak begitu ramah padamu. Apakah Yang Cheng orang dalam? Apakah dia punya alasan yang terpaksa? Sampai tidak memberitahuku yang sebenarnya. Yang mengendalikan semua ini sebenarnya adalah orang-orang di dalam grup itu. Aku tahu, aku sudah bilang semuanya. Kepalaku pusing sekali, cepat. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Sayangnya, aku tidak punya foto orang-orang di dalam grup itu sekarang. Kalau tidak... Kalau aku kasih kamu fotonya, kamu bisa mengenalinya? Aku lihat matanya, aku mungkin bisa. Fei, mau dibawa ke rumah sakit? Oke, kamu tinggal sebentar, Lida. Maaf merepotkanmu. Bawa dia ke rumah sakit, suruh orang jagain dia. Jangan sampai ada yang tahu kabarnya. Oke, Fei. Aksi. Mengerti. Ternyata di dalam grup lebih rumit dari yang kukira. Fei, yang kamu minta sudah selesai. Oke. Sekarang, saatnya ketemu orang-orang di grup itu. Fei, gimana kabar Lin Lu? Gak masalah besar, dokternya suruh istirahat beberapa hari. Nanti juga, Bu. Siakerlah. Fei, gimana pendapatmu soal ini? Awalnya aku curiga sama beberapa orang, tapi tak dilihat. Sikap supirnya, kayaknya nggak bohong. Tapi setelah aku tunjukkan fotonya, dia nggak mengaku semuanya. Artinya tebakanku sebelumnya. Mungkin salah semua. Nggak pasti juga. Maksudnya? Bisa saja lawannya menyamar, siapa tahu. Atau suruh orang lain yang ngurusin. Kalau supir truk ini, Kamu mengingatkanku. 15G benar, kalau gitu. Liu dan Yang Cheng masih dicurigai. Belum bisa disingkirkan, dan lagi. Ayo, temani aku ke grup King Tian. Bukannya sudah suruh langsung urus orangnya? Aku langsung suruh orang ke rumah supirnya. Nggak nyangka dia lari cepat banget. kalau dia kabur sih gak apa-apa. Kalau sampai ditahan sama Chen Fei. Tenang, akan segera cari supirnya dan selesaikan. Bahkan jika aku benar-benar terbongkar, aku pasti tidak akan menyeretmu ke dalam masalah ini, Chen Fei. Lebih baik kau tenang, kalau tidak, aku tidak akan ragu. Mengantarmu bertemu ayahmu sekarang. Chen Fei datang ke perusahaan, apa yang harus dikatakan? Kau seharusnya tahu, ya aku mengerti. Wah. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam grup King Tian. Perusahaan nomor 1 di Jianghai ini memang megah. Feigl, bukan, seluruh gedung ini milik. Grup King Tian ya? Bukan cuma ini satu. Beberapa gedung yang kau lihat ini semua milik grup King Tian. Hebat ya Feigl, bukan, dulu aku sering dengar. Kakak kelas yang sombong bilang dia kerja di grup King Tian. Dan sebagainya, waktu itu aku sangat iri. Ah, asal kau mau, kapan saja bisa datang kerja di sini. Sekarang kau adalah asisten direktur utama, itu posisi kedua setelah direktur utama. Feigl, tidak usah banyak bicara, mulai sekarang nyawaku adalah milikmu, suruh aku melakukan apapun. Pergi. Berhenti.
Mau apa? Bukan, kau ini satpam kecil, apa-apaan ini? Ini adalah direktur utama grup impianmu. Kau berani menghalangi direktur utama? Kau gila. Hahaha, benar-benar lucu sekali. Ah, direktur utama grup King Tian? Aku beritahu ya. Direktur utama grup King Tian sudah 3. Masa iya? Dia orang ketiga? Aduh, Kemarin kau seharusnya sudah melihatku. maaf, belum pernah lihat. Jangan sok akrab, cepat pergi, bocah. Tinju sebesar bantal pasir, pernah lihat tidak? Aku ini emosian, aku... tidak. Pergi atau tidak? Berhenti. Asisten Yang, kau datang. Sungguh keterlaluan. Bagian keamanan ini kerja bagaimana sih? Bukankah aku sudah menunjukkan foto Tuan Chen kepada kalian? Kenapa Senpai Tuan Chen saja tidak dikenali? Chen, Tuan Chen, maafkan kebodohanku. Satpam ini jelas-jelas sudah melihatku kemarin. Mana ada orang yang ingatannya buruk sekali, baru sehari sudah lupa. Tapi, dia hari ini sengaja pura-pura tidak mengenalku. Sepertinya, ada orang di dalam grup King Tian yang ingin memberi pelajaran padaku. Fei Gao, satpam ini jelas-jelas sengaja. Pasti ada yang menyuruh. Santai saja, aku ingin lihat mereka bisa berbuat apa. Tuan muda, jangan marah, anak buah di bawah ini. Dia tidak punya mata, jangan sampai Tuan tersinggung. Masa aku tersinggung? Tapi, kamu dipecat. APA, Tuan Chen, jangan. Aku cuma sebentar. Tidak mengenali Tuan. Tuan terlalu kejam. Bahkan majikannya sendiri tidak kenal. Buat apa aku mempertahankannya? Benar kan? Hasilnya. Beritahu para petinggi King Tian Group, rapat di ruang rapat setengah jam lagi. Ada lagi. Ini teman kecilku, mulai hari ini dia asistenku. Bantu dia urus prosedurnya. Asisten Yang, aku punya keluarga yang harus dihidupi. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong. Bicarakan baik-baik. Cayam. Fei, tadi keren banget. Aku sampai terkesima. Ini baru permulaan. Tapi seperti yang Tuan bilang, di dalam King Tian Group, memang ada masalah besar. Seorang satpam biasa, berani bicara seperti itu pada Tuan. Pasti ada. Yang menyuruhnya, aku tidak percaya kalau tidak. Kamu juga berpikir begitu? Ayah, sekarang Tuan adalah penerus King Tian Group. Kalau belum menjabat sudah kehilangan wibawa, ini bisa menjadi pukulan telak bagi Tuan. Mereka pikir aku akan mundur? Hah? Terlalu naif. Waktunya hampir tiba. Ayo kita temui para petinggi King Tian Group. Fei, aku ikut, lihat apa yang bisa mereka lakukan. Oke. Tapi kamu harus ganti baju dulu. APA. Fei, petinggi perusahaanmu cuma 2-3 orang? Sepertinya mereka masih ingin memberiku pelajaran. Tuan muda, semua petinggi sudah saya beritahu. Tapi mereka semua sibuk. Hanya, Boss XB dan satu lagi yang sedang tidak ada pekerjaan, jadi mereka datang. Tidak apa-apa, yang tidak datang tidak perlu datang lagi. APA. Tuan muda, maksud Tuan. Bukannya katamu mereka semua sibuk? Kalau begitu, tolong kamu sampaikan lagi. Tolong beritahu mereka, 10 menit lagi. Yang tidak datang ke ruang rapat bisa langsung angkat koper pergi. Tuan muda, ini sepertinya kurang tepat. Kenapa? Asisten Yang, tidak mau dengarkan saya? Wah, Tuan muda berat sekali akapannya. Saya akan periksa lagi. Tuan muda, Sudah diberitahu. Tuan muda, mereka itu kan orang-orang yang dulu berjuang bersama ayah Anda, para veteran. Anda baru saja naik. Langsung main tebas saja ini. Asisten Yang, kamu sendiri bilang. Mereka orang yang berjuang. Sekarang perjuangan sudah selesai. Tapi mereka tidak bisa mengenali tuannya. Buat apa saya pertahankan? Jika asisten yang masih tidak pergi juga, maka ikutlah mereka, angkat koper dan pergi.
Baik Tuan Muda, saya akan sampaikan lagi. Para licik ini, sebelumnya memandang saya dengan tatapan mengejek. Sekarang tidak berani menatap, takut api ini membakar mereka. Kak Fei, kamu tidak takut mereka balas dendam? Mereka kan. Oh begitu, kalau begitu tidak perlu takut. Tuan Muda. HMPH, saya ingin lihat seperti apa sih Tuan Muda kita ini. Berani mengeluarkan kata-kata keras, mau memecat kami. Para veteran perusahaan ini semua. Akhirnya Bos Zhang mau muncul juga. Tuan Muda, kami ini tulang tua, sudah tua. Kaki tidak lincah, terlambat datang, Anda tidak keberatan kan? Tidak, jika lain kali terlambat lagi, tidak usah datang. Tuan Muda, baru menjabat sudah segini sombongnya. Apakah agak kurang tepat? Tidak tepat? Kalau begitu kamu bisa langsung pergi. Grup King Tian tidak butuh orang yang tidak patuh aturan. Tuan Muda, sebaiknya Anda pikir matang-matang, kami ini bukan orang yang bisa Anda sembarangan sentuh. Sepertinya Bos Zhang belum tahu. Sekarang di grup King Tian, siapa yang berkuasa? Zhang Kai, wakil presiden grup King Tian. Walaupun wakil, tapi dukungan internalnya sangat tinggi. Ahli membentuk klik, bawahannya juga banyak. Sepertinya, dialah yang pertama melompat menguji saya. Bos Zhang, ini apa maksudmu? Sekarang grup ini di bawah tanggung jawab Tuan Muda. Dia yang bertanggung jawab? Atas apa dia bertanggung jawab? Anak kemarin sore yang kuliah belum lulus, bisa mengelola grup King Tian yang sebesar ini? Bos Zhang, ya? Tuan Muda, ada apa petuanya? Aku penasaran, apakah kamu sudah terlalu lama di posisi ini? Sampai lupa. Siapa pemilik sebenarnya dari grup King Tian? Keluarga Chen, ini juga demi kepentingan grup, aku. Demi kepentingan grup. Menghadapi penerus grup, pertama menendang pintu, lalu mengancam. Ini yang disebut demi kepentingan grup? Orang yang tidak tahu, mungkin mengira grup King Tian ini milik keluarga Zhang ya? Para hadirin, kalian pasti berpikir sama seperti Bos Zhang ya? Menganggap aku ini anak muda belum lulus kuliah. Jadi pikir bisa seenaknya mempermainkan aku, benar kan? Diam kau. Kebanyakan dari kalian tidak tahu, sekarang aku memegang 51% saham grup King Tian. Dengan kata lain, grup King Tian, aku punya hak penuh dalam pengambilan keputusan. Kau cuma seorang Bos Zhang. Aku pecat kau. Siapa berani menentang? Chen Fei, grup King Tian bukan tempat otoriter, benar. Benar. Direktur sebelumnya pernah bilang. Maaf ya. Bos Zhang, ayahku. Punya aturan ayahku, aku Chen Fei. Juga punya aturanku sendiri. Sekarang kau melanggar, harusnya pergi. Asisten Yang, usir dia keluar. Hentikan semua bisnisnya di grup, mulai besok. Aku tidak ingin melihatnya lagi di grup. Baik, Tuan Muda. Tuan Chen, tenang dulu. Bos Zhang, dia tidak bermaksud begitu, benar Tuan Muda. Bos Zhang hanya terlalu belak-belakan. Mulai sekarang, siapa berani membela Zhang Kai akan dipecat bersamanya. Ingat baik-baik, dunia ini tidak akan berakhir tanpa siapapun. Grup King Tian, mulai hari ini. Aku yang memutuskan. Kak Fei, tadi saat kau menghukum Zhang Kai, aku memperhatikan.
Reaksi para petinggi lainnya, meskipun sekarang kau pegang 51% saham grup. Tetapi situasimu masih dikepung dari segala sisi. Sebenarnya aku sudah siap mental, makanya. Aku minta kamu datang ke perusahaan untuk membantuku. Hahaha, wah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Aku percaya. Kita pasti akan menangkap dalang di balik semua ini. Bukan cuma menangkap, aku juga akan membuat mereka sadar. Akibat yang harus mereka tanggung kalau berani menantangku. Masuk. Tuan muda, grup perusahaan sudah memecat. Zhang Kai. Apa masih ada yang perlu saya lakukan? Asisten Yang, kalau ada waktu. Serahkan semua bisnis terkait di tanganmu kepada Sujie. Haha. Tuan muda. Barusan aku bilang, Suji akan jadi asistenku. Baik, saya mengerti. Bu, buru-buru banget nelpon suruh aku pulang. Buat apa sih? Lagi makan sama teman-teman nih. Kamu cuma tahu keluyuran sama teman-teman nakal itu. Saja. Ibu suruh kamu pulang ke Indonesia buat main-main? Bu, di rumah kan bosen banget. Sesekali aku perlu keluar buat refreshing. Chen Fei kemarin datang. Chen Fei? Siapa itu? Menurutmu siapa? Bu. Maksud ibu, pria itu mau datang rebut harta warisan sama aku? Hahaha. Dia? Pria yang bahkan nggak lulus kuliah? Layak nggak sih dia saingin aku? Benar, tadi dia sudah mengadakan rapat di perusahaan. Dengan status sebagai satu-satunya penerus grup King Tian. Satu-satunya penerus? Cuma orang luar kok. Tapi para tua-tua di grup King Tian itu ya. Wajah kita aja nggak dihargai, masa dia mau hormati pria itu? Chen Fei kelihatannya biasa aja, tapi siapa sangka. Dia punya kemampuan sehebat itu. Kalau Xiao Qi bisa setengahnya, ibu nggak sampai. Selalu khawatir seperti ini. Sekarang Chen Fei memegang 51% saham grup King Tian. Sekarang, grup King Tian dia yang pegang kendali. APA? Bu, maksud ibu, ayah memberikan 51% saham. Grup King Tian ke orang luar itu? Mungkin ayahmu merasa berhutang padanya. Orang yang paling dia rugikan itu kamu, Bu. Jangan ikut campur urusan ini. Biar aku yang urus. Xiao Qi. Bu, tenang aja. Aku pasti akan ambil kembali saham grup King Tian. Chen Xiao, Denga Anda mencari saya. Kamu Zhao Chen? Ya betul, saya Xiao Chen. Chen Fei. Kenal? Kayaknya. Mau menghajarnya. Oh, Anda juga bermasalah dengannya? Saya juga. Sirataken. Baik, saya kasih tahu Chen Xiao. Chen Fei si bocah itu. Dia cuma anak kampung si bocah dulu. Kerja jadi satpam di gerbang sekolah kami. Ya seperti itu. Kalau menurutmu. Berarti Chen Fei ini, tipe orang kecil yang dapat keberuntungan. Dulu penakut, setelah tahu dirinya adalah ahli waris grup King Tian. Langsung berubah sifat. Iya betul. Chen Fei si bocah ini, dapat keberuntungan besar. Dia cuma anak kampung si bocah. Ya. Jangan mengeluh terus, lebih baik kasih ide. Menurutmu ada cara apa supaya Chen Fei bisa menyerahkan saham grup King Tian? Chen Xiao ini. Saya. Jangan ragu-ragu, langsung saja katakan. Chen Xiao, Anda tidak tahu. Chen Fei si bocah ini, orang yang paling dia pedulikan. Saya Pa? Lin Lu. Kita hanya perlu mainkan sedikit trik pada Lin Lu. Dia pasti akan patuh menyerahkan sahamnya pada Anda. Lin Lu? Iya, itu gadis cantik di sekolah kami. Selalu dekat-dekat dengan Chen Fei ini. Tapi bukankah ini agak tidak baik? Lajapila. Chen Xiao, kalau Anda ingin mengambil kembali saham Anda, ini cara terbaik. Saham yang menjadi hak saya. Yah, baiklah. Lakukan seperti katamu.
Tapi di mana kita bisa temukan Lin Lu ini? Chen Xiao. Saya dengar kemarin Chen Fei dan Lin Lu. Keselekon. Chen Fei si bocah ini. Beruntung tidak apa-apa, tapi katanya. Lin Lu sekarang di rumah sakit. Kita cukup kirim orang. Bawa Lin Lu pergi. Urusan selesai. Ayo naik. Baik. Ya, Yang Chen ini sama sekali tidak menunjukkan ketidakpuasan. Semakin seperti ini orangnya, semakin berbahaya. Sudahlah. Saya masih harus ke rumah sakit bawa makanan untuk Lin Lu. Kebetulan saya juga mau ke Lida, mampir sana. Sopir truk itu sudah bangun belum? Ayo pergi, waktu yang nunggu. Kalau begitu aku pergi dulu. haha. Lin Lu, lihat apa yang kubawakan untukmu, makanan enak. Aneh, Lin Lu mana? Lin Lu, kamu pergi kemana? Kamu pasti Chen Fei kan? Siapa kamu? Lin Lu mana? Kalau ingin Lin Lu aman, serahkan saja saham grup King Tian, atau kamu tidak akan bisa melihat Lin Lu lagi seumur hidupmu. Berani-beraninya kamu menyentuhnya. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Lin Lu diculik. Siapa sih orang ketiga ini? Sudah lama dipikirkan, sepertinya. Lin Lu tidak penting juga di hatimu. Sudah ada keputusan? Kamu Chen Tianqi, kan? Apa ini Chen Tianqi? Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Chen Tianqi, penculikan itu melanggar hukum. Aku sarankan, sebelum semuanya terlambat, segera kembalikan Lin Lu. Aku bilang, aku bukan Chen Tianqi. Chen Tianqi, aku kasih kamu waktu 3 jam untuk mengembalikan Lin Lu. 3 jam lagi, aku tidak akan memaafkan. Halo. Ada APA Chen Xiao? Ada APA? Ide macam apa yang kamu berikan? Chen Fei sudah menebak identitasku. Apa kita harus segera mengembalikan orangnya? Chen Xiao, jangan panik. Chen Fei sekarang pasti tidak berani bertindak gegabah. Kita masih punya waktu. Semoga saja begitu. Sebelumnya sudah menyelidiki Chen Tianqi. Orang ini muda emosi tapi penakut. Jadi beritahu dia betapa seriusnya masalah ini. Dalam waktu dekat pasti dia tidak berani berbuat apa-apa pada Lin Lu. Dan dia sangat takut pada Liu Yun. Aku harus cepat menemui Liu Yun. Fei Ji. Mana istrimu? Oh tidak apa. Bagaimana situasimu di sana? Haha, sopir truk itu sudah mengaku semuanya. Lida menggambar sebuah potret melalui deskripsinya. Dia juga punya kemampuan ini. Pilihan kedua dia adalah akademi seni, oke? Kalau bukan karena dia gagal dalam ujian. Kita tidak akan jadi teman sekamar. Itu dia. Bukankah itu Sang Kai? Wakil direktur grup yang dipecat itu. Sang Kai. Dia hanya alat, dalangnya orang lain. Sebelum aku masuk grup, Sang Kai bahkan tidak mengenalku. Bagaimana dia tahu aku akan menjadi penerus, dan bahkan menyuruh sopir truk untuk menabrakku? Maksudmu, di balik Sang Kai, ada yang menyuruh? Benar. Sang Kai hanya pion. Orang yang mengendalikannya adalah Yang Cheng. Tidak, kenapa dia melakukan ini? Yang Cheng selalu ingin menyeimbangkan Liu Yu dan anaknya, tapi dia tidak bisa terang-terangan. Jadi, dia membawaku, orang luar, ke dalam grup. Membuatku mewarisi saham grup. Lalu menyuruh Sang Kai menghabisi aku, dan menyalahkan Chen Tianqi, satu tembak banyak sasaran. Hanya saja, dia tidak menyangka aku selamat dari kecelakaan itu. Selamat, Tuan Rumah, Telemanium Poker. Pelaku sebenarnya di balik pembunuhan miliuner Chen Wanli. Hadiah 50 miliar yuan telah ditransfer ke akun Tuan Rumah. Sistem, apa gunanya memberiku uang sebanyak ini? Aku harus menyelamatkan Lulu sekarang. Tuan Rumah telah mengaktifkan tugas harap dalam 3 hari. Menyerahkan pelaku sebenarnya pembunuh Chen Wanli. Ke hukum, sistem akan melindungi pacar Tuan Rumah. Lin Lu dari bahaya. Lulu aman,
Sistem cukup bisa diandalkan. Tidak, orang tua ini benar-benar licik. Bukan Fei, jadi APA yang kita lakukan sekarang? Kalau dia suka bermain licik, kita akan temani sampai akhir. Suruh orang mengawasi Zhang KAI. Ingat, setiap gerakan yang Cheng. Baik Xiao Chen, lebih baik kau cepat. Memberiku solusi, atau aku. Yang pertama menghabisimu. Wah Chen, jangan panik. Bukankah orangnya masih di tangan kita? Panic. Mana mungkin aku panik? Kak Yang, aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Sengaja bertengkar dengan Chen Fei. Tapi apa maksud tersembunyi dari tindakanmu ini? Bagaimanapun, aku sudah kehilangan posisi. Wakil Presiden Direktur di grup King Tian. Tunang, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Kak Yang, bukan itu maksudku. Sekarang sopir truk itu kemungkinan besar ada di Tiangong Chen Fei. Berarti kau sudah muncul di depannya. Kalau sopir itu mengaku, Maka kau akan terbongkar. Jika kau masih tetap di grup King Tian, Chen Fei akan menelusurimu untuk menemukan Jejakku. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku membawa Chen Fei masuk ke grup. Awalnya ingin memanfaatkannya untuk menyeimbangkan Liu Yun dan anaknya. Tidak disangka. Haha, aku malah mengundang musuh masuk. Anak ini memang tidak mudah ditaklukkan. Kak Yang, apa rencanamu selanjutnya? Kalau aku tidak lagi menjadi wakil presiden direktur grup King Tian, banyak hal yang tidak bisa kulakukan untuk membantumu nanti. Siapa bilang setelah keluar dari grup King Tian kau tidak bisa membantuku? Maksudmu, Chen Tianqi si manis itu. Dia menculik pacar Chen Fei. Hehehe, dari yang ku kenal tentang dia. Dia tidak akan berani melakukan APA. Kebetulan kau berada di balik layar. Aku ingin kau melakukan ini. Kak Yang, bukankah ini terlalu berisiko? Berisiko. Kalau tidak berani mengambil risiko sekarang, tunggu sampai Chen Fei tahu. Bukan lagi soal risiko, Kak Yang. Kalau melakukan ini dan terjadi masalah nanti, bagaimana? Waduh, kau pikir masalahmu sekarang sedikit? Kalau Chen Fei tahu kau juga terlibat. Kau pikir bisa menyelamatkan diri? Baik, aku mengerti. Aku akan segera melakukannya. Chen Fei. Aku membawamu masuk ke keluarga Chen. Membawamu masuk ke grup King Tian. Apa lagi yang tidak kau puaskan? Kau harus punya pendapat sendiri, hahaha. Kalau kau tidak mau patuh. Jangan silakan aku menjadi kijam. Si tua bangka ini benar-benar licik, Kak Fei. Lalu bagaimana sekarang? Begini, aku akan pergi ke perumahan Violet. Untuk sopir truk itu, beritahu Lida. Bisa sedikit menundurkan pengawasan. Oh, aku mengerti, Kak Fei. Ini namanya memancing ular keluar dari sarang. Sepertinya kita tidak ada yang bisa dibicarakan. Liu Yun, belum tentu. Kalau ingin Lin Lu selamat, serahkan saja saham grup King Tian. Kalau tidak, mungkin kamu tidak akan bisa bertemu Lin Lu lagi seumur hidup. Sepertinya kamu sudah mengenali suara Chen Tianqi, kan? Tidak mungkin. Xiaoqi mana mungkin melakukan hal seperti penculikan ini? Liu Yun, anak yang tidak terdidik adalah kesalahan orang tua. Ayahku sudah meninggal, kamu adalah satu-satunya walinya. Kamu punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari atas perbuatannya. Sekarang kamu datang ke sini untuk menuduhku. Apa maumu? Kamu seharusnya sangat paham. Pertama, suruh Chen Tianqi mengembalikan Lin Lu dengan selamat dan utuh. Kedua, aku ingin tahu semua hal tentang ayahku. Kamu pasti sangat mencintai ayahku, kan?
Kalau begitu, kenapa kamu tidak mau memberitahuku? Detail tentang ayahku? Kamu juga pasti tahu, kematian ayahku. Bukan sekadar karena sakit. Apa yang kamu tahu? Tentang pacarmu, aku akan menyuruh Xiaoqi mengembalikannya dengan selamat dan utuh. Tapi ayahmu meninggal karena serangan jantung tiba-tiba. Tidak ada alasan tersembunyi lainnya. Aneh sekali, Liu Yun sepertinya menyembunyikan sesuatu, atau kematian Chen Wanli. Liu Yun atau Chen Tianqi juga memainkan peran tertentu di dalamnya. Tapi jika begitu, aku tidak melihat siapapun di grup Chen Qingtian memakai pita hitam. Hanya Liu Yun. Kalau dia berpura-pura, maka ini terlalu berlebihan. Hari ini aku harus membuat Liu Yun berbicara. Baik, kalau kamu tidak mau bicara, aku juga tidak akan bertanya lagi. Aku akan pergi ke tim penegak hukum, suruh mereka menangkap Chen Tianqi. Lagi pula Chen Tianqi sudah dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kamu tidak boleh pergi. Kalau begitu, katakan semua yang kamu tahu. Aku akan mengatakan semua yang aku tahu kepadamu. Katakan, aku mendengarkan. Ayahmu benar-benar tidak meninggal karena serangan jantung. Ternyata dia tahu. Setelah ayahmu mengalami masalah, Yang Cheng langsung menghubungiku. Dan aku juga langsung pergi ke rumah sakit. Lanjutkan. Ceritanya begini. Yang Cheng, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa dia tiba-tiba sakit seperti ini? Nyonya juga tahu, bos selalu memiliki penyakit jantung. Baru-baru ini, untuk proyek baru di kawasan pengembangan selatan. Dia bekerja keras tanpa istirahat, sering begadang. Aku sudah menasihatinya berkali-kali. TAPI. Wally, kamu tidak boleh terjadi apa. Jika kamu terjadi apa-apa, aku dan Xiaoqi harus bagaimana? Dokter, bagaimana kondisi Wanli? Nyonya Liu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi saat Bos Chen dibawa ke sini, jantungnya sudah berhenti berdetak. Turut berduka. Nyonya, Bagaimana bisa seperti ini? Nyonya Liu, ada sebaiknya menemui Bos Chen. Untuk terakhir kali, sesuai peraturan rumah sakit, kami harus membawanya ke kamar mayat. Wanli, kamu si pengkhianat, bangunlah. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Bangunlah. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Bangunlah. Chen Wanli. Nyonya Liu, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada Anda. Apa itu? Kami Bos Chen, kami menemukan. Sepertinya ada sisa obat jantung yang berlebihan. Di dalam tubuh Bos Chen. Apa katamu? Jadi, pihak rumah sakit kami berpendapat. Cremation Bos Chen. Mungkin bukan kecelakaan. Lalu apa yang ingin kalian lakukan? Ingin menyelidiki apa sebenarnya penyebabnya. Mungkin perlu dilakukan otopsi pada Bos Chen. Untuk membedahnya. Kurang ajar. Tuan kami adalah orang terkaya di Jianghai. Pemakamannya harus megah. Bagaimana bisa dinodai seperti ini? Tapi, keluarlah. Yang Cheng, apakah kamu tahu sesuatu? Nyonya, jangan ikut campur dalam hal ini. Lalu mengapa kamu tidak membiarkanku bertanya? Apakah kamu takut aku menemukan sesuatu? Aduh, Nyonya. Aku sudah mengabdi pada Tuan selama belasan tahun. Bagaimana bisa? Kamu mencurigaiku? Lalu tadi, mengapa kamu tidak membiarkan dokter? Member Wanli, harus diketahui,
Menurut dokter, Wan Li sangat mungkin diracun oleh seseorang. Nyonya, ini demi kebaikanmu. Demi aku? Tuan semasa hidupnya sangat menjaga gengsi. Coba pikir, kalau dia dibedah setelah meninggal, bagaimana pandangan orang? Bagaimana pandangan mereka terhadapmu dan si kecil di grup King Tian? Lalu penyebab kematian Wan Li tidak penting? Bagaimana jika dia benar-benar diracun sampai meninggal? Aduh, ini tidak bisa membuat orang tahu. Kalau orang lain tahu, tim penegak hukum akan turun tangan. Aset grup King Tian kita akan dibekukan. Kamu tidak tahu kondisi grup kita sekarang? Cheng Yang kita bekukan seminggu 2 minggu. Dibekukan beberapa hari saja, kita tidak akan bisa bertahan. Nanti kamu dan si kecil, aduh, bahkan sepeser pun, tidak akan bisa diambil. Kamu yakin? Aduh Nyonya, tenang saja. Soal ini, aku akan menyelidiki diam-diam, begitu ketahuan siapa yang meracuni Tuan, aku tidak akan membiarkannya lolos. Wan Li. Jadi kamu demi menjaga gengsi itu. Demi hak waris grup King Tian. Kamu memilih menuruti perintah Yang Cheng dan membakar jenazah ayahku, benar? Waktu itu aku tidak punya pilihan lain. Liu Yun, kamu bodoh. Tapi yang dikatakan Yang Cheng juga masuk akal kalau diselidiki terang-terangan. Penyebab kematian Wan Li, grup King Tian, pasti akan diselidiki. Pembekuan dana hanya satu masalah. Reputasi grup King Tian di luar juga akan sangat terpukul. Grup King Tian. Lagi pula ini adalah Wan Li. Hazel Jerry Pius Summer Hit Up. Jadi kamu memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Bahkan menyuruh Yang Cheng menyelidiki diam-diam. Lalu, apa hasil penyelidikannya? Liu Yun, kamu mengkremasi jenazah ayahku. Sekarang, semua bukti sudah lenyap tanpa bekas. Ini. Aduh, Liu Yun ini kelihatannya pintar, tapi tak disangka. Prinsip sederhana seperti ini saja tidak mengerti. Jika semua yang dikatakan Liu Yun benar, maka kecurigaan terhadap Yang Cheng semakin besar. Sudah, telepon Chen Tianqi. Suruh dia mengantar Lin Lu kembali. Aku akan segera menelepon Xiaoqi. Suruh dia mengantar orangnya kembali. Xiaoqi. Dia tidak mengangkat telepon. Apa katamu? Chen Fei, jangan panik dulu. Aku kenal Xiaoqi. Aku akan mencoba meneleponnya lagi. Berdasarkan penyelidikan sebelumnya, Chen Tianqi, meskipun sombong dan sewenang-wenang, tapi dia selalu paling patuh pada Liu Yun. Itulah sebabnya aku datang menemui Liu Yun, tapi sekarang sepertinya aku terlalu optimis. Liu Yun. Semua yang kukatakan tadi didasarkan pada asumsi bahwa Lin Lu dalam keadaan selamat. Jika Chen Tianqi melakukan sesuatu pada Lin Lu, maka aku hanya bisa minta maaf. Chen Fei, tenang saja. Lin Lu pasti akan baik-baik saja. Semoga saja. Xiaoqi, jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Cepat angkat teleponmu. Pasti pria itu, Chen Fei. Pergi menemui ibuku, kalau tidak, ibu tidak akan terus meneleponku kalau aku angkat. berarti harus mengembalikan Lin Lu dengan selamat. Maka saham grup King Tian masih akan berada di tangan Chen Fei. Young Master Chan, bagaimana kalau angkat telepon dulu? Aku harus angkat apa, Xiao Chen? Kalau bukan karena ide bodohmu ini. Aku tidak akan terjebak dalam situasi sulit seperti ini. Saya Pak. Boss Chang. Yang Cheng benar-benar tidak salah. Chen Tianqi, pria ini, semua kartu trufnya sudah
Ada di tangan, tapi masih tidak tahu cara memainkannya. Tuan Muda. Nyonya yang menyuruhku datang. Bagaimana ibuku bisa tahu? Aku di sini, Tuan kecil, jangan khawatirkan ini dulu. Lebih baik serahkan orang itu padaku dan pulanglah. Kalau ibuku ingin menangani ini. Seharusnya yang Cheng yang dikirim, bukan? Ya, tapi asisten yang kebetulan ada urusan hari ini. Jadi Nyonya mengirimku. Memberikannya pada sang Kai juga tidak apa-apa. Ini juga memberiku jalan keluar secara tidak langsung. Baiklah, orangnya kuberikan padamu. Tuan Chen. Tunggu aku dong, Tuan Chen. Awalnya kukira akan susah. Tapi ternyata mudah sekali menipu pria ini. Gadis ini cantik sekali. Sayangnya, sesuai rencana Yang Cheng, aku belum bisa menyentuhnya. Kak Yang, pacar kecil Chen Fei, sudah di tangan. Selanjutnya, Apa yang harus kulakukan? Sopir truk sudah ditemukan. APA, orangnya ada di rumah sakit. Diawasi orang-orang Chen Fei. jika tebakanku benar, dia sudah mengaku. Kamu sudah terbongkar, Kak Yang. Aku hanya mengikuti perintahmu. Sekarang aku terbongkar. Kamu tidak bisa tinggal diam. Cekat APA. Bukankah pacar Chen Fei ada di tanganmu? Pergi ke rumah sakit, buat sopir itu diam selamanya. Lalu bawa pacar Chen Fei. Sembunyikan di suatu tempat. Si Chen itu jangan-jangan akan melapor ke polisi? Cekat APA. Pemakaman Chen Wanli. Kan sebentar lagi tiba. Ku buat lubang besar. Untuknya, tapi dia tidak menyadarinya. Hahaha. Sekarang orang-orang di grup juga tidak suka padanya. Aku hanya perlu memanipulasi sedikit posisi ketua grup. Akan lipas. Nanti, kamu bisa muncul di bawah sinar matahari. Mengerti? Aku akan ke rumah sakit sekarang. Bagus. Chen Fei, aku bilang kan, aku bisa membantumu. Sejak pertama kali bertemu, aku tahu. Kamu berbeda. Kamu selalu menanggung segalanya sendiri. Tapi tidak pernah menunduk pada siapapun. Kali ini, aku tidak akan biarkan kamu menghadapi ini sendirian. Seberat apapun, aku akan tetap di sisimu. Sampai semua ini berakhir. Chen Tianqi. Kalau kamu berani melakukan sesuatu pada Lin Lu, aku pastikan kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Terus begini bukan solusi. Lulu baik-baik saja. Bagus. Segera lacak lokasi Lin Lu. Siap, Bang Fei. Halo. Halo Bang Fei, aku nemu beberapa petunjuk tapi bukan kabar baik. Yang Cheng dia. Dia ngapain? Yang Cheng ini di perusahaan dia. Nanam banyak bom. Detailnya belum aku selidiki tuntas. Kamu terus lacak. Kalau ada perkembangan langsung lapor. Oke, tenang aja Bang Fei. Halo, Liyun. Apa Chen Tianqi udah balik? Chen Fei, Xiaoqi odar pulang. Terus Lin Lu mana? Xiaoqi bilang, dibawa pergi sama bos Zhang. Nggak dikasih ke kamu? Siapa yang kamu maksud? Zhang Kaita. Dia baru aja dari tangan Xiaoqi. Ngebawa Lin Lu pergi. Chen Fei, kan salah paham udah jelas. Teras tindakan Xiaoqi ini APA. Bisa nggak dianggap selesai? Liu Yun. Sang KAI bukan orangku. Dia baru aja aku keluarin dari Qingtian Group. APA? Liu Yun, bilang ke Chen Tianqi. Kalau Lin Lu kenapa-kenapa, suruh dia siap-siap mati. Bu, kenapa sih? Tiba-tiba teriak gitu. Xiaoqi, kali ini kamu beneran kacau. Aku ngapain sih? Orangnya udah aku lepasin tuh. Chen Fei mau apa lagi? Aku kan gak sentuh. Cewek itu aku. Diam. Kamu diam. Bu, kenapa sih mukul aku? Zhang Kai udah dikeluarin dari Qingtian Group. Ini. Kamu serahkan Lin Lu ke dia, dia pasti bakal mainin Lin Lu. Nanti Chen Fei akan sangat pasif.
Shen Fei jadi sasaran Zhang Kai. Bukan hal yang baik, bukan? Kita bisa untung dari situasi ini. Diam kau. Bu, Chen Fei cuma anak haram. Kenapa kau selalu membelanya? Sejak Shen Fei datang ke grup King Tian, dia terus menyelidiki 3 alasan ayahmu. APA. Fei, sinyal ketemu. Istrimu dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit? Yang KAI bawa dia ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Jangan-jangan... ...2012, seharusnya di sini. Bos Zhang, saudara. Maaf ya. Mereka bilang kau mau bunuh aku, awalnya aku nggak percaya. Nggak nyangka kau benar-benar. Mirka. Kalian tahu aku di rumah sakit? Hah, kau tanya ini? Karena kabar dia di sini, Fei Yang. Suruh kami sebarkan. Fei. Sang KAI sudah selesai? Haha, sebelumnya aku sengaja suruh Lida bocorin info sopir truk, biar mereka ngasih kesalahan, tapi nggak nyangka. Sang KAI malah langsung datang sendiri. Ketahuan basah, hahaha, aduh. Lidu gimana? Tunang, dia baik-baik aja. Bahas urusanmu dulu. Lihat sendiri. Gak nyangka masalah internal grup Zhang King Tian seburuk ini. Bukan cuma Zhang KAI doang. Banyak juga yang terkait sama Yang Cheng. Dia cuma asisten. Mau jadi bos, ya? Fei, barusan ke kantor Yang Cheng, udah dicek. Dia udah nggak di perusahaan. Aku suruh orang telepon dia. Nggak bisa dihubungi. Yang Cheng yang merencanakan semua ini. Artinya dia orang yang sangat hati-hati. Sekarang mungkin. Dia udah tahu kalau ketahuan, pasti gak akan tetap di dekat kita. Pura-pura gak terjadi apa-apa. Tapi, dia udah pasang jaring besar. Pasti ada saatnya dia menarik jaring. Jadi maksudmu? Ayo, kita ke rumah sakit dulu. Dari mulut Sang KAI. Bisa dapat informasi berguna berapa banyak. Bajingan-bajingan ini. Wah. Ini bukan bos Sang? Kenapa bisa jadi seperti ini? Sebenarnya, saat aku masih di grup, sudah kukatakan padamu. Perhatikan posisimu. Hanya mengusirmu dari grup saja sudah merupakan belas kasihan, tapi sepertinya kau tidak mendengarkan perkataanku. Ha, Shen, jangan terlalu sombong. Apa kau tidak sadar pacar kecilmu hilang? Aku sarankan, lebih baik kau lepaskan aku dengan baik-baik. Oh ya? Siapa bilang pacarku hilang? Apa katamu? Chen Fei, jangan-jangan kau mau menipuku? Aku tidak. Dengar-dengar kalian sedang membicarakanku. Ini, tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah mengikatmu. Di bagasi mobil, bagaimana mungkin kau Bisa muncul di sini dengan selamat? Kau memang memberiku beberapa masalah. Tidak mungkin, meskipun kau benar-benar minta tolong untuk keluar. Tapi sebelumnya kau kecelakaan, luka-lukumu parah. Bagaimana mungkin tidak apa-apa sama sekali? Chen Fei, bagaimana kalau kau yang jelaskan padanya? Bos Sang. Kau pikir rencanamu sempurna, tapi sebenarnya setiap langkahmu ada dalam kendaliku. Apa? APA maksudmu? Sebenarnya luka Linlu sudah sembuh sejak lama. Dokter hanya menyarankannya untuk istirahat beberapa hari di rumah sakit. Sebenarnya dari awal dia tidak koma. Semua ini hanya untuk mendukung rencanaku saja. Mendukung rencanamu? Benar. Sejak Chen Tianqi menculiknya, dia sudah merekam bukti kejahatan Chen Tianqi. Saat kau membawanya pergi dari tangan Chen Tianqi, dia juga merekam percakapanmu dengan Yang Cheng. Bagaimana? Bagaimana bisa begini? Kau pikir kau pemburu, tapi sebenarnya kaulah mangsanya. Hancur. Semuanya hancur. Sepertinya
Sudah waktunya pertunjukan ini berakhir. Ya. Sudah saatnya mereka membayar. Tak kesangka, Yang Cheng. Hanya asisten direktur, tapi selama bertahun-tahun di grup King Tian. Bisa korupsi miliaran lebih. Ah, andai aku semiskaya itu. Lagi pula, dia orang kedua setelah pimpinan. Para petinggi grup King Tian mungkin juga. Pura-pura tidak tahu. Tidak berani berkonflik langsung dengan Yang Cheng. Fei, sang Kai sudah ditangkap. Orang-orang grup King Tian yang dia sebutkan juga akan ditangkap. Tapi dalam Udamania, Yang Cheng. Masih bebas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah hampir memahaminya. Penyebab sebenarnya kematian Cheng Wanli. Yang Cheng sudah merencanakan ini lama. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sepertinya aku dan Yang Cheng harus berhadapan lagi. Xiao Fei. Ada apa kau panggil kami? Xiao Fei, bisakah kita bicara? Kalau begitu, aku mundur dulu. Li Yuyun. Sepertinya kita sudah membicarakan semua yang perlu dibicarakan. Dengan dia, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Xiao Fei, Tianqi. Dia sudah benar-benar menyesal. Kali ini kami mengundang kalian untuk meminta maaf. Kepada Lin Lu, AO, Xiao Qi. Cukup, Li Yuyun. Batas toleransiku padanya adalah jangan sampai dia muncul lagi di hadapanku. Lagi pula, setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Kalian beruntung Lin Lu tidak apa-apa. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan selama ini berbicara dengan sopan. Sudah, kalau tidak ada urusan, kami pergi dulu. Xiao Fei. Xiao Qi. Sepertinya kakakmu tidak berniat memaafkanmu. Sejak Chen Fei datang ke grup King Tian, dia terus menyelidiki penyebab kematian ayahmu. TAPI kau? Kau selalu bilang dia orang luar. Kau anak kandungnya. Apa yang sudah kau lakukan? Jangan bilang Yang Cheng ini. Memang Lisek, Departemen Penegak Hukum Jiang Cheng. Hampir melakukan pencarian Menyeluruh, tapi tidak menemukan jejaknya sama sekali. Waktu untuk misi sistem semakin dekat. Jika tidak bisa menangani Yang Cheng, tugas saya akan gagal. Semua akan baik-baik saja, jangan terlalu dipikirkan. Besok adalah pemakaman ayahmu sebagai anak tertua. Kamu harus bersemangat. Lulu, kali ini, jika bukan karena kamu yang mengambil risiko untuk merekam, aku mungkin tidak tahu bagaimana menghadapi Yang Cheng. Kamu sudah berkorban banyak untukku. Aku malah membuatmu dalam bahaya. Jangan bicara seperti itu, sejak aku memutuskan untuk bersamamu. Pada hari itu, aku sudah memutuskan apapun yang terjadi. Aku akan berada di sisimu. Jalanmu adalah jalanku. Lulu, terima kasih sudah selalu menemaniku. Bodoh, ngomong panjang lebar buat apa? Lulu, aku mencintaimu. V. Halo, APA. Fei, sekretaris menelepon, katanya gedung yang baru dibangun. Itu runtuh, kita harus kembali. Tapi, Aku akan nanya. Ya, baik. Pergi. Asisten 15, gedung yang baru dibeli perusahaan. Untuk dijadikan kantor pusat baru, runtuh. Dan menyebabkan korban jiwa. gedung senilai 3 miliar dolar. Kok bisa tiba-tiba runtuh? Dan media, entah dari mana dapat informasinya. Langsung memberitakannya. Sekarang, King Tian Group sudah trending. Banyak mitra yang meminta pembatalan kerjasama. Jika terus begini, dana di perusahaan pasti tidak cukup untuk ganti rugi. Perusahaan mungkin akan bangkrut. Tuan muda, ini kontrak pembelian properti grup kita. Baru saja akan membeli gedung senilai 3 miliar dolar. Untuk dijadikan kantor pusat, mohon ditandatangani. 3 miliar dolar. Ini tidak terlalu mewah. Ini adalah rencana strategis grup kantor pusat baru. Akan meningkatkan citra dan daya saing grup. Yang Cheng. Kamu benar-benar licik. Aku baru saja datang ke perusahaan. Sudah menanam bom sebesar ini. Berapa dana liquid yang tersisa di grup? King Tian Group hanya punya kurang dari 10 miliar dana liquid. Tapi jika semua dana liquid digunakan untuk ganti rugi, proyek lain di grup tidak akan bisa berjalan. Kalau begitu, bagaimana memastikan proyek grup berjalan normal? Berapa lagi kekurangan dananya?
Setidaknya sekitar 20 miliar. Tidak ada cara lain? Grup King Tian juga bisa menolak atau menunda ganti rugi. Tapi masalah utamanya adalah, sekarang grup King Tian sudah di ujung tanduk. Kalau salah mengambil keputusan, bisa-bisa bangkrut dalam sekejap. Uang ganti rugi harus dibayar. Meskipun ini kejadian mendadak. Tapi kita tidak boleh merugikan kepentingan mitra kerja hanya karena grup King Tian. Yang Cheng, dasar Yang Cheng. Kalau bukan karena hadiah dari sistem, aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Tapi, bagaimana aku menjelaskan asal uang ini? Oh ya, grup King Tian, coba periksa berapa banyak aset dan proyek yang bisa dijual, termasuk propertiku. Yang bisa dijual. Mengerti. Ini kontrak penjualan villa, silakan ditandatangani. Bukan, Fei. Aduh, Fei, kalau rumahmu dijual, kamu tinggal di mana? Ah, tidak apa-apa. Lewati dulu kesulitan ini, baru dipikirkan nanti. hah. Xiao Fei, Kalian datang untuk apa? aku sudah dengar kabar tentang grup hari ini. Jadi, Aku pikir, mungkin aku bisa membantumu sedikit. Hah? Xiao Qi. Di kartu ini total ada 3 miliar. Semua uang yang diberikan Wanli selama ini. Aku tidak pernah menggunakannya. Aku tahu, uang ini mungkin tidak cukup, tapi kenapa? setelah berbicara denganmu di rumah waktu itu, aku tiba-tiba sadar. Ada hal-hal yang jauh lebih penting dari uang dan gengsi. Dulu aku takut kehilangan segalanya, takut grup King Tian yang dibangun Wanli runtuh seketika. Takut reputasi Wanli rusak. Jadi aku mengambil beberapa keputusan yang salah. Ini bisa dibilang usahaku. Xiaoqi ini terlalu dimanja olehku. Aku tahu. Dia melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu maafkan, tapi Xiaoqi sebenarnya tidak jahat. Beberapa hari ini, dia terus mengurung diri di kamar. Dia juga sangat menyesal, aku tahu. Meski usiamu tidak jauh lebih tua dari Xiaoqi, tapi kematangan dan ketenangan yang ada padamu hanya pernah kulihat pada Wanli. Bagaimanapun juga, Xiaoqi bisa dibilang adikmu. Kuharap kamu bisa membantunya. Sebagai balasannya, aku dan Xiaoqi sudah berdiskusi. Kami memutuskan untuk melepaskan warisan Wanli. Kamu akan menjadi satu-satunya ahli waris. Bibi Liu, kamu. Cukup sudah bagiku mendengar kamu memanggilku Bibi Liu lagi. Chen Fei, alasan aku melakukan ini juga karena aku tidak mau kamu kalah dari Yang Cheng, si pengkhianat yang tak tahu terima kasih itu. Bibi Liu, tenang saja. Aku tidak akan kalah. Uangnya akan kuterima dulu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan segera mengembalikannya padamu. Baik, kalau begitu pemakaman besok akan kutunggu kedatanganmu. Sebelum dimulai. Baik. Yang Cheng, antara kita memang harus ada penyelesaian. 15G, pergilah ke gedung yang runtuh itu. Baik. Bagaimana keadaan grup King Tian, bos? Grup King Tian masih melawan mati-matian, membuat mereka bangkrut. Mungkin tidak semudah itu. Hah? Onta kurus tetap lebih besar dari kuda. Lagi pula mereka adalah perusahaan terkemuka di Jianghaishi. Membuat mereka bangkrut memang tidak mudah. TAPI. Sekarang mereka hanya bertahan mati-matian saja. Soalnya, uang di rekening grup King Tian, WKWKWK, juga tidak akan bertahan lama. Bos, kamu yakin? Besok akan menghadiri pemakaman Yang Wanli? Nanti dikhawatirkan ada tim penegak hukum yang datang. WKWKWK, sekarang semua hal dilakukan oleh Sang Kai.
Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan aku terlibat. Lalu apa yang bisa dilakukan tim penegak hukum padaku? Para petinggi grup King Tian hampir semuanya sudah. Kureisuki. WKWKWK ditambah lagi. Dengan keadaan grup King Tian sekarang ini, Mereka hanya bisa memilih mendukungku. Nanti, saat tembok runtuh semua orang akan mendorong. Aku ingin lihat, apa yang bisa dilakukan Chen Fei si anak haram itu. Chen Fei, kamu gugup? Sejak kecil aku tidak punya kesan tentang orang tuaku. Sekarang mau bertemu. Ayah yang belum pernah kulihat, meski dikatakan, bertemu lagi sudah di pemakaman. Dibilang tidak tegang, tidak mungkin. Tidak apa-apa, aku di sini. Iya, Kak Fei, kami di sini. Xiao Fei, kamu datang. Hal yang lalu sudah berlalu, dan Bibi Liu juga bilang, kamu seharian tidak ada kerjaan, setelah pemakaman selesai. Ikut aku ke grup kerja. Benarkah? Terima kasih, Kak. Aku lebih suka kamu sebelumnya. Sikapmu yang keras kepala. Hahaha. Sudah, sembahyang dulu untuk ayahmu. Ayah yang belum pernah kulihat, tenanglah. Aku pasti akan menangkap Yang Cheng. Tidak akan membiarkan grup King Tian hancur di tanganku. Jika tidak ada tamu lain yang sembahyang, mari kita makamkan. Tunggu. Yang Cheng, kenapa dia datang? Hei, Xiao Qi, jangan gegabah. Bibi Liu, tenang, aku di sini. aku, Yang Cheng, bisa mencapai kesuksesan hari ini. Harus berterima kasih pada bantuan Bos Chen. Sebagai asistennya selama bertahun-tahun, hari ini datang untuk sembahyang. Tidak berlebihan, kan? Tuan muda, aku tahu kamu ada salah paham padaku. Tapi yang meninggal harus dihormati, kamu sekarang sudah menghancurkan grup King Tian. Mau apa lagi? Mau menghancurkan pemakaman ini juga? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jadi pion dengan baik tidak enak? Jangan-jangan kamu lupa. Jika aku tidak menemukanmu, kamu masih di sekolah. Dibully oleh orang jahat seperti Xiao Chen. Aku hanya ingin mengimbangi Liu Yun melalui kamu. Waduh, perempuan itu, sulit ditangani. Tak disangka, kalian malah bersekutu. Yang Cheng, langit punya mata, tidak ada yang luput. Kamu pikir apa yang kamu lakukan sempurna? Tidak ada bukti? Hehe, bukti? Tuan muda, kalau kamu punya bukti, tidak akan berdiri di sini, hanya bisa melotot. Semuanya, kalian semua adalah orang lama, yang mengikuti Bos Chen, dan juga tahu. Grup King Tian sekarang dalam keadaan genting. Sebagai asisten, aku tidak bisa membiarkan Chen Fei menghancurkan grup King Tian. Aku juga ingin menyatakan, aku akan membeli grup King Tian dengan 1 juta. 1 juta. Banyak banget yang benar atau palsu. Pada masa kejayaannya, grup King Tian bernilai puluhan miliar dolar as. Bahkan sekarang setelah terjadi masalah, semua asetnya jika digabungkan, masih bernilai ratusan miliar dolar as. Apakah Yang Cheng ini gila? Bilang saja dengan 10 juta bisa menguasai grup King Tian, siapa yang tidak setuju? Tapi, menurutku Yang Cheng, tampaknya sudah punya rencana, mungkin sudah siap dari awal. Tuan muda, bagaimana pendapatmu? Yang Cheng, jangan bermimpi di sini. Kamu tidak tahu berapa nilai grup King Tian. Orang tidak tahu berterima kasih sepertimu, jangankan 10 juta, bahkan 1000 miliar. Aku tidak akan menjual grup King Tian kepadamu. Liu Yun, ucapanmu tidak berarti. Liu Yun tidak berarti. Apakah aku yang berarti? Pendapat Liu Yun adalah pendapatku. Jangan bermimpi di siang bolong. Wah tuan muda, kelihatannya sangat percaya diri. Tapi saat ini, percaya diri bukanlah hal yang baik. Tuan Chen, menurutku, Asisten yang ada benarnya. ya, dengan kondisi grup King Tian sekarang, tidak lama lagi akan menyatakan bangkrut, lebih baik sekarang segera diuangkan. Bisa dijual sedikit ya sedikit. Orang-orang ini sudah tidak sabar semua muncul. Tuan muda, grup King Tian, karena gedung runtuh harus membayar 20 miliar denda, uang ini bisa kamu keluarkan? Jika tidak bisa, grup King Tian akan bangkrut dan dilikuidasi. Asisten yang sepertinya lebih percaya diri dariku. Wah Chen Fei, aku malas bicara denganmu. Grup King Tian segera akan menanggung utang besar. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Kecuali menjual grup King Tian kepadaku. Asisten Yang, kamu terlalu cepat senang. Pagi ini, grup sudah menyelesaikan semua pembayaran denda dan memulai kembali
Proyek pembangunan gedung, rencanamu. Mungkin akan gagal, hahaha. Dari mana kalian dapat uang sebanyak ini? Kamu tidak tahu, jadi wajar kamu kalah. Karena ayahku sebelum meninggalkan. Dana cadangan 50 miliar. Aku tidak bisa membocorkan sistem, hanya bisa menyandarkan semua hal pada nama ayah angkat itu. Xiao Fei, tentang hal ini, kenapa aku tidak tahu? Nyonya Liu, akting harus sampai akhir kalau tidak. Bagaimana beberapa orang bisa lupa diri dan membuka kedok? Chen Fei, Kamu sedang mempermainkanku ya? Asisten yang ahli strategi. Tapi setelah Zhang Kai ketahuan, kamu langsung panik. Seharusnya kamu tidak begitu mudah terungkap. Kamu ini, kenapa serakah sekali? Bawa saja uang ini. Pergi ke luar negeri, bersenang-senang lebih enak. Kenapa? Harus terus mengincar grup King Tian? kamu. Ayahku memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu terus mengincar kekayaannya. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi pemilik grup King Tian. Baiklah, hahaha. Urusan grup King Tian, kalian menang, HMPH. Tapi jika aku ingin pergi, HMPH, Kalian juga tidak bisa menghentikanku. Benarkah? Chen Fei, meskipun kamu memanggil tim penegak hukum kembali, lalu bagaimana? Kamu juga tidak punya bukti kejahatanku. Yang Cheng, sudah kukatakan, hukum itu seperti jaring langit. Longgar tapi tidak ada yang terlewat. Kau pikir perbuatanmu sempurna? Tapi sebenarnya penuh celah. Cekat APA, pakar Chen Fei. bukankah ada di tanganmu? Pergi ke rumah sakit. Buat supir itu benar-benar diam, lalu bawa. Pacar Chen Fei, cari tempat untuk bersembunyi. Si Chen itu, apakah akan melapor ke polisi? Cekat APA. Pemakaman Chen Wanli. Bukankah sebentar lagi tiba? Aku sudah menyiapkan. Jebakan besar untuknya, tapi dia tidak sadar, hahaha. Sekarang orang-orang di grup juga tidak berkesan baik padanya. Aku hanya perlu sedikit manipulasi, posisinya sebagai ketua grup akan tidak aman. Nanti, kamu bisa muncul di bawah sinar matahari, hanya sebuah rekaman. Ah, apa artinya itu? Asisten yang mungkin belum tahu, sebenarnya. Sang KAI selalu tidak percaya padamu. Jadi setiap kali kamu meneleponnya, dia merekam semuanya. Termasuk saat kamu menyuruhnya melakukan beberapa hal, bahkan dia meninggalkan bukti yang cukup untuk menuduhmu menyuruhnya melakukannya. Dan semua bukti ini, dia serahkan ke tim penegak hukum untuk mendapatkan perlakuan ringan. Bajingan ini, asisten Yang. Saat gedung itu runtuh, bukankah kamu ada di sana melihatnya? Lagi pula, ini adalah karyamu. Jangan asal bicara, asisten Yang. Baru kemarin dilakukan, hari ini sudah lupa? Yang Cheng, kamu diduga melakukan pembunuhan berencana, menyewa pembunuh, dan membahayakan keamanan publik, membocorkan rahasia inti perusahaan, dan beberapa tuduhan lainnya. Ikut kami sebentar. Bagaimana bisa seperti ini? Saham di tangan kalian semua adalah pemberian ayahku. Selama bertahun-tahun, kalian mengikuti Yang Cheng, mengumpulkan banyak kekayaan, juga melakukan banyak hal yang merugikan perusahaan. Yang Cheng membahayakan ayahku. Dia tidak akan luput dari hukuman. Aku mempertimbangkan masa lalu kalian, yang menemani ayahku membangun kerajaan bisnis. Aku bisa memberikan kalian kesempatan, sebelum jam 12 malam ini. Kembalikan semua yang kalian ambil dari grup King Tian selama ini. Dan serahkan kembali saham kalian sepenuhnya. Dengan begitu, aku tidak akan mempersoalkan hal-hal yang sudah terjadi. Aku mengerti, Tuan Muda. Sebelum jam Shore malam ini, pasti akan mengembalikan semuanya, seperti yang Tuan Muda perintahkan. Mengembalikan semuanya, mengembalikan semuanya. Xiao Fei, Terima kasih. Tugas rahasia anak haram orang terkaya. Di atas hadiah asli, ditambah hadiah uang tunai 100 miliar, rumah mewah di Linjiang, mobil super edisi terbatas, kapal pesiar mewah. Wah, hadiah sistem ini terlalu menggiurkan. Dengan uang sebanyak ini, buat apa aku jadi direktur grup? Keliling dunia lebih menyenangkan, bukan? Memikirkan apa? Aku berpikir, sekarang aku akhirnya punya hak untuk membuatmu bahagia. Aduh, Chen Fei, kamu ngapain? Liu dan lain sedang lihat. Biarkan saja mereka melihat. Istriku sendiri, masa aku takut? Dibicarakan orang lain,